Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kita bertemu dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang kembali pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Pada bagian ini dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, sebutan sebagai anak-anak Allah sekali lagi adalah satu keistimewaan daripada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan keistimewaan ini tidak pernah berubah. Oleh karena apa? Oleh karena di ayat yang kedua ini, Rasul Yohanes memberikan kepada kita satu gambaran bahwa kita yang adalah anak-anak Allah karena iman kepada Kristus akan berjumpa dengan Kristus pada saat Dia menyatakan diri kelak. Kapan Kristus menyatakan diri kelak? Yaitu pada saat kedatangan yang kedua. Dan disitulah kita akan memperhatikan satu hal yang begitu juga luar biasa adanya, yaitu bahwa pada waktu itu, di sini firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Dia dalam pengertian apa? Yang jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan menjadi seperti Kristus yang punya natur keilahian. Itu tidak akan mungkin terjadi. Di dalam Alkitab ada satu pembedaan yang begitu tegas dan begitu jelas bahwa kita adalah ciptaan, Kristus adalah pencipta. Karena itu di dalam hal yang demikian ini tidak akan pernah ada satu perubahan status bahwa kita adalah ciptaan. Nah, kalau seperti itu, lalu kesamaan, keserupaan dengan Dia, yaitu Kristus, adalah dalam hal seperti apa? Bapak Ibu, kalau di dalam kita mempelajari firman Tuhan, pada saat Tuhan Yesus pernah mengajak akan Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus ke satu bukit sebelum Dia pergi ke Yerusalem. Nah, di dalam peristiwa transfigurasi atau peristiwa di mana Kristus di hadapan para murid itu berubah, ditransformasikan kepada suatu keadaan yang mana Dia menyatakan keilahiannya, menyatakan keadaannya yang sebenarnya. Pada waktu itu Kristus berbincang-bincang dengan Elia dan Musa di atas bukit itu. Nah, disitulah kita mempunyai satu sedikit gambaran tentang bagaimana keadaan Kristus yang sesungguhnya. Dan di situ kita melihat bahwa Dia penuh dengan kemuliaan, Dia penuh dengan kebenaran, kesucian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran yang demikian ini juga menjadi sesuatu yang adalah pengharapan kita bahwa pada saatnya kelak, pada saat kita bertemu muka dengan juru selamat kita, yang selama ini kita imani, yang selama ini kita percayai berdasarkan kebenaran firman Tuhan tentang dirinya, maka pada waktunya kelak, pada hari yang sudah ditentukan itu, tatkala kita berjumpa dengan Dia, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan menjadi sama dengan Dia di dalam hal apa? Di dalam kemuliaannya, karena kita akan memiliki tubuh kemuliaan seperti Kristus memiliki tubuh kemuliaan. Kita akan sama di dalam kekudusan seperti Kristus yang sepenuhnya kudus, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang juga kudus, dan kita akan menjadi orang yang betul-betul ada di dalam kebenaran, karena kita akan menjadi orang yang diterima sebagai orang benar adanya. Hal-hal yang demikian ini adalah pengharapan kita bahwa suatu hari kelak kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya, dan kita akan menjadi sama dengan Dia di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan, kekudusan, kebenaran, di dalam moralitas kita, di dalam karakter kita. Kita adalah orang-orang yang betul-betul akan diubahkan menurut gambar dan rupa Allah yang sudah Tuhan berikan akan polanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian mulianya akan keadaan itu, maka biarlah di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini, kita betul-betul menggunakan waktu hidup kita, mengarahkan akan seluruh kekuatan kita untuk bagaimana menjadi orang yang sekali lagi hidup sesuai dengan pengharapan eskatologis itu, yaitu bahwa kita harus terus-menerus hidup di dalam kekudusan,
terus-menerus punya satu kerinduan untuk ada dan melakukan hal yang benar seturut dengan kehendak dan juga firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan di dalam hal seperti inilah, maka kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup menurut gambaran apa yang akan terjadi atas diri kita, yaitu kita wujudkan, berusaha sekuat tenaga merealisasikannya di dalam kehidupan, di dalam saat-saat sekarang ini, di dalam dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, mari kita berusaha terus untuk bisa menjadi orang Kristen yang memancarkan kemuliaan, kebenaran, kekudusan Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.